Halo, selamat datang di T-Cam. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil untuk mengintegrasikan rangkaian sensor DHT dengan menggunakan platform Blink. Jika teman-teman belum menonton videonya, silakan ditonton video yang berjudul Blink Part 4. Di video tersebut, kita telah berhasil untuk menambahkan widget hasil pengukuran sensor DHT di mana berupa hasil suhu dan kelembapannya yang dapat kita lihat pada dashboard platform ThinkSpeak. Dashboard platform Blink. Kemudian, pada video ini kita akan menggabungkan rangkaian sensor DHT dan komponen LED. Dan nantinya kita juga akan memonitoring sekaligus mengendalikan rangkaiannya dengan menggunakan aplikasi Blink pada smartphone. Jadi, kita akan segera mulai, siapkan segera komponennya, rangkaiannya, dibuka software Arduino IDE, serta smartphone untuk menggunakan aplikasi pada smartphone Blink ya. Dan kita akan mulai. Pada video ini kita Baik, silakan dibuka software Arduino IDE-nya. Di sini kita akan memprogram terlebih dahulu. Nantinya kita akan mengintegrasikan rangkaian sensor DHT dan komponen LED dengan menggunakan platform Internet of Things, yaitu Blink. Silakan dibuka program yang telah dibuat pada video sebelumnya, yaitu Blink Part 4. Kita akan menggunakan program tersebut dan nanti akan ditambah dengan program lainnya yang akan digunakan pada Blink Part 5 ini. Silakan di copy kodenya semuanya, kemudian kita paste pada sketch baru. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang telah dibuat sebelumnya. Di sini ada define Blink template, Blink template name, dan Blink authentication token. Nah, kode ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat IoT kita dengan platform Blink. Kemudian di sini kita mendefinisikan Blink print serial. Di sini nantinya akan mengecek apakah perangkat IoT kita telah terhubung dengan platform Blink atau belum. Kemudian di sini kita menambahkan beberapa library. Silakan diinstal library-nya yang belum di library manager. Kemudian di sini kita membuat variabel untuk menampung autentikasi, SSID Wi-Fi dan password Wi-Fi. Di sini kita membuat Blink timer dengan variabel timer yang nantinya digunakan sebagai interval pengiriman waktu antara perangkat keras dengan platform IoT-nya. Kemudian di sini kita membuat variabel untuk menampung nilai suhu dan kelembapan dari sensor DHT22, dan kita di sini mendefinisikan sensor DHT22 pada pin D27 atau 27 saja. Kemudian DHT ISP dengan variabelnya DHT sensor. Di sini kita akan mendefinisikan variabel untuk komponen LED yang digunakan. Di sini dengan variabelnya LED1 kita hubungkan ke 13 pada ISP, LED 2 kita hubungkan ke 12 pada ISP, LED 3 kita hubungkan ke 14 pada ISP. Kemudian LED 1 dan LED 2 nantinya akan digunakan sebagai indikator dari sensor DHT. Sedangkan untuk LED 3 nantinya akan dikontrol dengan menggunakan platform IoT. Berikutnya di sini kita akan membuat integer variabel untuk kondisi dari switch-nya. Nantinya kita akan membuat switch pada platform Blink-nya yang digunakan untuk mengontrol nyala matinya LED. Di sini Blink write pin 0 ini merupakan pin virtual yang telah kita buat pada data stream. Di sini ketika status dari switch-nya sama dengan kemudian sini swstate parameter as integer. Jika switch-nya sama dengan 1, maka nanti akan menjalankan program menyalakan LED 3 dan mengirimkan keterangan LED menyala. Mengubah nilai dari virtual pin-nya menjadi high. Kemudian jika switch bukan bernilai 1, maka akan menjalankan program else, yaitu akan mematikan LED 3 dan mengirim keterangan di serial monitor. Ini virtual write-nya akan menjadi low. Di sini sensor ini dapat menjalankan program sensor DHT22
Karena di sini kita telah memasukkan get temperatur, kemudian get humidity dari platformnya. Kemudian di sini ada if is none. Di sini akan mengecek. Kemudian di sini ada if is none suhu, if is none kelembapan. Nantinya di sini akan mengecek apakah sensor DHT kita dapat bekerja atau dapat mengirimkan data menuju platform IoT. Jika tidak, maka nanti akan menampilkan keterangan gagal mendapatkan data. Namun jika berhasil, maka nantinya akan mengirimkan data menuju platform IoT dan serial monitor. Kemudian di sini kita membuat program untuk menuliskan data sensor ke platform Blink dengan Blink virtual write buka kurung V1, suhu. Kemudian Blink virtual write V2 sama dengan kelembapan. Nah, V1 dan V2 ini apa maksudnya? Ini adalah data stream yang waktu itu kita buat di dalam template. Jadi teman-teman bisa melihat pin virtual apa yang dibuat pada data stream. Di sini saya menggunakan data stream V2 untuk kelembapan dan data stream V1 untuk suhu. Dan sini akan menampilkan keterangan suhu dan kelembapan pada serial monitor. Kemudian di sini kita akan membuat 3 kondisi, yaitu dengan pernyataan if. Kondisi pertama, jika suhunya sama atau lebih dari set suhunya. Maksudnya di sini contohnya jika suhunya sama atau lebih dari 27, nah nanti di sini akan menjalankan program menyalakan LED 1 dan LED 2 serta mengirim keterangan di serial monitor. Namun ini ada kondisi kedua, yaitu jika suhunya sama atau lebih besar dari set suhunya, maka nanti di sini akan menjalankan program untuk menyalakan LED 1 dan mematikan LED 2 serta mengirim keterangan di serial monitor. Kemudian di sini ada kondisi ketiga dengan else if. Ketika suhu sama atau kurang dari set suhunya, maka nantinya akan menjalankan program untuk mematikan LED 1 dan LED 2 serta mengirim keterangan di serial monitornya. Berikutnya kita akan masuk ke flight setup. Di sini menggunakan serial baud rate 115.200. Kemudian di sini kita akan menampilkan keterangan dari Wi-Fi-nya, dan di sini kita akan men-setup dari sensor DHT-nya dengan variabel pin DHT-nya 27 serta jenis dari DHT-nya. Di sini saya menggunakan DHT dengan jenis DHT tipe 22. Kemudian nanti di sini kita akan membuat Wi-Fi begin untuk memulai Wi-Fi pada ESP32 serta akan mengecek kondisi dari status Wi-Fi-nya. Apabila telah terhubung, nanti akan bahwa ESP32 telah terhubung dengan jaringan Wi-Fi serta menampilkan IP address-nya. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan komponen LED termasuk dalam jenis komponen input ataupun output dengan menggunakan pin mode, masukkan variabel LED yang telah dibuat, kemudian koma, kemudian kita masukkan output karena komponen LED termasuk output. Berikutnya di sini ada blink begin. Nah, ini nantinya untuk mengintegrasikan rangkaian sensor kita dengan platform IoT-nya. Kemudian di sini ada timer set interval, di sini 10.000 milisecond atau 10 detik untuk pengupdatean datanya. Di sini saya ganti menjadi 5.000 milisecond atau 5 detik untuk jangka lama pengupdatean datanya. Oke, kemudian pada void loop ini terdapat blink run dan timer run. Nantinya kedua program ini akan menjalankan platform IoT. Oke, di sini kita naik ke atas. Di sini kita akan men-setting dari set suhunya. Di sini saya menggunakan set suhunya untuk kondisi pertama 30, untuk kondisi kedua 28, dan untuk kondisi ketiga ini 26. Kemudian kita akan menghubungkan board ESP32 kita dengan komputer untuk melakukan penguploadan data.
penguploadan data. Nah, setelah terhubung, kita akan mengkonfigurasi dari boardnya. Silakan pilih board ESP32 Dev Module pada menu Tool, dan silakan pilih port COM yang tersedia di menu Tool. Di sini saya menggunakan port COM 4. Kemudian setelah diupload, kita akan lihat lagi platform Blink-nya. Nah, di sini telah tampil keterangan hasil pengukuran berupa suhu dan kelembapannya. Di sini dengan suhunya 27 derajat dan kelembapannya 75%. Di sini naik kelembapannya ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada button dari LED-nya atau switch-nya. Nantinya dengan menggunakan ini kita bisa mengontrol nyala atau matinya LED. Kita akan menggunakan aplikasi Blink yang terdapat pada smartphone. Silakan disiapkan smartphone-nya, dan jika belum menginstal aplikasi Blink-nya, silakan diinstal pada Play Store. Di sini saya sudah menginstal dan sudah login ke dalam aplikasi di smartphone-nya. Nah, jika sudah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Blink-nya. Nah, di sini terdapat ITCam. Ini merupakan device yang telah kita buat pada website sebelumnya. Jadinya kita bisa mengakses device untuk smartphone ataupun pada website dengan nantinya beda tampilan. Nah, di sini kita bisa mengatur user tampilan dari perangkat device-nya dengan menggunakan platform Blink ini. Di sini not widget yet. Kemudian kita akan pencet tombol plus. Oke, silakan dipencet tombol plusnya. Kemudian di sini kita akan menambahkan button kita akan memilih data stream apa yang mau dihubungkan dengan widget ini. Data stream LED, kemudian use data stream 0 sama 1, kemudian modenya ini switch. Jadi di sini ada dua, ada mode sentuh, ada mode tekan sama mode switch. Dan kita akan mengambil widget gauge yang nantinya akan menampilkan data dari sensor DHT berupa suhu dan kelembapan. Oke, di sini sudah masuk, kita jalankan. Nah, dan jika kita lihat pada aplikasi smartphone-nya, nah di sini kita bisa memonitoring hasil dari keadaan sensornya dengan menggunakan aplikasi Blink pada smartphone. Di sini kita akan mencoba untuk menyalakan. Kita akan menekan buttonnya. Oke, buttonnya terdapat keterangan off. Ini berarti oke, kita telah memencet buttonnya dan nanti LED akan segera menyala. Kemudian kita dapat mematikan LED-nya dengan menekan button off-nya lagi.
Pada video ini kita telah berhasil untuk memprogram dan mengintegrasikan rangkaian sensor DHT dan komponen LED dengan menggunakan platform Blink. Di sini kita telah berhasil mengontrol sekaligus memonitoring rangkaian IoT kita di seri ini, di mana kita telah berhasil memonitoring menggunakan website dan juga kita telah berhasil menggunakan aplikasi Blink pada smartphone. Di sini kita telah berhasil membuat dashboard pada mobile phone. Ini merupakan video terakhir dari seri pembelajaran Blink. Ini merupakan video terakhir dari pembelajaran seri IoT platform Blink. Kita akan sedikit mengulas pada video-video sebelumnya yang telah kita pelajari. Pada Blink Part 1, kita telah berkenalan dengan website Blink pada website. Kita telah berhasil untuk mengenal user interface-nya pada website. Kita juga telah berhasil untuk membuat data stream pada website serta template-nya. Kita telah mengenal platform Blink pada smartphone. Kita telah berhasil untuk mendownload pada Play Store dan juga telah berhasil login dan mengenali user interface-nya pada smartphone-nya. Kemudian pada part 3, kita telah berhasil untuk mengintegrasikan rangkaian komponen LED dengan menggunakan platform ini, di mana kita dapat mengontrol keadaan lampu dengan menggunakan platform Blink ini. Kemudian pada part 4 kita telah berhasil untuk mengintegrasikan rangkaian sensor DHT dengan menggunakan platform Blink ini, di mana kita dapat melihat hasil pengukurannya dan dapat ditampilkan pada dashboard dengan menggunakan widget-widget yang tersedia pada platform Blink. Dan kemudian pada video kelima atau video ini kita telah berhasil menggabungkan rangkaian LED dan juga sensor DHT, dan kita juga telah berhasil memonitoring serta mengendalikan rangkaiannya dengan menggunakan aplikasi pada smartphone yang bernama Blink IoT. Baik, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.